billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya belum semarak. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Yang jawab salam saya doakan hidupnya berkah dunia akhirat. Yang jawab salam saya doakan punya hutang lunas hutang-hutangnya. Banyak yang amin berarti banyak yang berhutang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul amin fi hadithihi sahihah alladhi yata'allaq bi hadha taqwa annahu qala mawqufan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ittaqullaha haqqa tuqatih ayyutu'a fala yusa wa ayyukara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Al hadis wa qala sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika min asyahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Dengan izin Allah semata kita ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, dan kita melaksanakannya dilanjutkan dengan sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Dan ini merupakan satu langkah kemenangan bagi kita. Kenapa disebut langkah kemenangan? Pertama, ketika kita berangkat melangkahkan kaki dari rumah kita, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min abdin yakhruju min baitihi ila baitin min buyutillah." Tidaklah seorang hamba keluar dari rumahnya menuju satu masjid dari sekian banyak masjidnya Allah, rumah Allah di muka bumi ini, ila kanat khutuwatuhu, melainkan langkah demi langkahnya, ihdahuma huttasahu khataya. Langkah pertama menggugurkan dosa-dosanya, wa ihdahuma turfa'u darajatah. Langkah berikutnya meninggikan derajatnya di sisi Allah. Dosa adalah beban bagi jiwa kita. Makin banyak dosa, makin berat beban jiwa kita. Maka demi Allah, satu keuntungan bagi kita ketika kita keluar dari rumah kita, la yukhrijuhu min baiti ila shalah. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya menuju masjid kecuali salat. Langkah yang pertama kata Rasulullah, huttas anhu khataya, akan berguguran dosa-dosanya. Maka beruntunglah yang paling jauh rumahnya. Ya Bapak Ibu, paling banyak dosa-dosanya yang berguguran. Mana yang paling jauh nih? Kayaknya cuma saya yang paling jauh nih. Saya dari Bandung, Jawa Barat. Dosa adalah beban bagi jiwa kita. Makin berat jiwa kita, dengan makin banyak dosa kita, makin berat beban jiwa kita. Maka ketika dosa berguguran, beban jiwa kita berkurang. Ketika beban jiwa kita berkurang, jiwa kita makin ringan, maka derajat kita naik karena beban kita berkurang. Aduh, alhamdulillah, banyak sekali ini Pak. Ada 2 gelas berarti 4 jam Pak ya. 1 gelas 2 jam. Sampai sahur ya. Ditambah lagi ini ada udah gak apa-apa Pak. Ya, memang resikonya berat, gak apa-apa. Baik, benda yang betul subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? Oh, paling jauh. Jadi beruntunglah mereka yang rumahnya paling jauh. Makin jauh rumahnya, makin banyak dosa-dosa berguguran, makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang rumahnya pinggir masjid jangan tersinggung ya. Aduh, rugi saya rumahnya pinggir masjid. Gampang Pak.
Bapak nggak usah sedih, rumahnya pinggir masjid. Sebelum ke masjid Bapak keliling komplek dulu. Udah capek baru masjid, hitung berapa langkah. Sama saja dengan rumah yang jauh. Baik, kemudian keberuntungan kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, merupakan salah satu cara kita melepaskan jiwa munafik, sifat munafik dari diri kita. Karena sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Afqalu sholati lil munafiqin sholatul isya wa sholatul syubhi. Law ya'lamu ma fihima la atawhuma wa habban. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Andaikan mereka tahu keutamaan yang ada pada sholat subuh dan sholat isya, tentu mereka akan datang ke masjid walaupun harus merangkak, saking utamanya. Kemudian yang ketiga, ayah bunda yang dirahmati Allah, kita melaksanakan sholat qiyamul Ramadan. Ini juga merupakan satu langkah kemenangan bagi kita, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, siapa yang melaksanakan ibadah qiyam Ramadan, ya sholat tarawih diantaranya. Qiyam Ramadan itu artinya menghidupkan malam Ramadan. Di dalamnya bisa sholat, bisa tilawah, bisa berzikir, bisa i'tikaf. Ya, kalau i'tikaf berarti di masjid, kalau di rumah itu istrikaf. Ya, mendekap istri, Pak, betul. Baik. Satu hal yang juga merupakan satu kesedihan bagi saya, dan ini PR besar bagi kita umat Islam dunia, wabil khusus di Indonesia. Setiap kali satu Ramadan dan satu Syawal kita selalu ada perbedaan. Padahal kita adalah ummatan wahidah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa inna hadhihi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama kalian adalah agama yang satu. Ketika Allah menyebutkan agama, Allah menggunakan kalimat umat. Artinya ketika agamanya satu, harusnya umatnya satu. Tapi sayang sekali, Ramadan kita diawali dengan perbedaan. Sementara saya seumur hidup saya belum pernah mendengar dan menyaksikan orang Kristen Natalannya berbeda seumur hidup saya. Pernah Pak? Seumur hidup mereka Natalan berbeda. Kok bisa? Kenapa mereka bisa, kita tidak? Ini yang menyedihkan bagi kita. Padahal kita sudah yakin kita ini agama yang benar, agama yang paling baik. Ya, lalu kenapa kita harus berbeda? Ini adalah sesuatu yang tidak boleh berlarut-larut. Ini PR besar bagi umat Islam dan para ulama di seluruh Indonesia. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah satu tubuh, kata Rasulullah. Masalul muslimina lil muslimina kal jasadil wahid. Kita ini satu tubuh, ya, sebagaimana salat berjamaah harusnya kita terpimpin. Beginilah ketika kita tidak punya kepemimpinan sentral seluruh dunia, kita susah untuk menentukan keseragaman dalam melaksanakan ibadah sekalipun, Bapak Ibu. Ya, ini yang kita sayangkan. Ya, maka benar apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam asarnya, al-haqqu bilan nizam yaglibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terpimpin, kebenaran yang tidak terstruktur, kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur, terpimpin dan terorganisir. Betapapun kebenaran itu mayoritas dan betapapun kebatilan itu minoritas. Betul? Jamaah, kemana nih suaranya? Bu, suara saya jelas, Bu? Alhamdulillah. Kurang jelas? Oh, kurang jelas. Harus ganti mic ya? Apa kepakai mic itu juga? Kalau wajah saya jelas, Bunda? Aduh, makasih Bunda. Bunda tahu aja wajah saya jelas. Baik. Dan saya mau izin berdiri, Ayah Bunda, gak apa-apa. Saya kalau duduk nggak bisa bergaya ini. Mohon maaf saya sedikit lebay ya Bunda ya. Baik, dan ini mohon maaf kayaknya banyak kabel yang nempel di dada saya. Mudah-mudahan tidak ada yang jatuh ya. Ini untuk suara ini aja. Ini belum nyala. Kadang dia suka mati sendiri. Baik Ayah Bunda yang dibatas orang. Bagaimana Bunda, jelas? Oh Alhamdulillah. Wajah saya masih jelas ya? Terima kasih Bunda. Baik Ayah Bunda yang dirahmati Allah,
Jadi sekali lagi inilah PR besar bagi siapapun umat Islam yang ada di Indonesia. Jangan sampai berlarut-larut, dan saya berharap 1 Syawal kita sama ya bunda. Bayangkan urusan yang paling prinsip dalam urusan hidup kita, kita serahkan pada orang yang tidak jelas akidahnya. Betul? Kenapa saya katakan tidak jelas? Kok ada perayaan Nabi selain agama Islam? Ya, dan mereka merayakan wafatnya Nabi yang bukan Nabi. Saya tidak tahu kok ada Nabi yang bernama Nabi itu. Bahkan ada buka bersama, saking takutnya ada ustadz radikal yang diundang, maka yang ceramah itu adalah pastor. Buka bersama yang ceramah. Nah, sesuatu yang harus ini PR besar bagi kita yang benar dimati Allah. Maka kembalikan urusan agama kita kepada yang ahlinya. Karena kalau agama kita diserahkan pada orang yang tidak jelas akidahnya, hancur urusan agama kita. Idza wusidal amru ila ghairi ahliya fantadiris sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, hancur, tunggulah kehancurannya. Jamaah, tahu yang saya maksud siapa ya? Ya, mudah nggak usah saya perjelas. Baik ayah bunda dan bapak subhanahu wa ta'ala, umat Islam ini mayoritas di dunia. 7 miliar umat manusia di dunia. Ya, sepertiganya umat Islam. Betul? Ya, sepertiganya umat Islam. Ya, hampir 2 miliar. Dan apakah yang 2 miliar umat Islam ini terpimpin ayah bunda? Tidak. Apakah umat Islam yang hari ini 2 miliar mayoritas berjamaah apa berpecah belah? Yang jawab sedikit ini jamaah. Umat Islam hari ini berjamaah apa berpecah belah? Kalau berpecah belah berarti bergolong-golongan, betul? Setiap golongan punya nama masing-masing, betul? Ada berapa golongan ayah bunda? Tidak terhitung, Masya Allah. Baik, coba sebutkan satu-satu namanya tapi dalam hati. Jangan keras-keras, nanti ada yang tersinggung. Sebutkan satu-satu dalam hati. Sudah? Ada 10. Lebih dari 10, betul? Baik, sekarang tolong suarakan dengan keras, kalau perlu berteriak pakai mic. Tolong sebutkan saja dari nama-nama golongan tadi satu saja nama yang ada dari nama itu di zaman Rasulullah dan para sahabat. Ada ya bunda? Ada tidak? Tidak ada. Lalu kenapa sekarang harus ada? Ingat, nama kita Muslim. Allah yang menamakan kita Muslim. Quran surat Al-Hajj ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwassamakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dialah Allah yang telah menamai kita Muslim dari dulu dan sekarang pun kita tetap Muslim ya bunda. Hati-hati. Berbeda ormas silakan, berbeda madhab mafi muskilah, tapi jangan sampai kita berpecah belah dalam melaksanakan ibadah. Betul? Yang penting itu punya dalil. Silakan. Ya, mau madhab Syafi'i, Maliki, mafi muskilah. Berbeda ormas silakan, itu tempat kita berkiprah untuk agama kita. Tapi jangan sampai saling menyalahkan. Yang ini mengaku ahlu sunnah, yang lain ahlu bid'ah. Ini bahaya ya bunda, hati-hati. Ya, saya ngeri ketika membaca sebuah hadis tentang tanda akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman adalah munculnya satu kelompok yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Dan kelompok ini luar biasa. Dan ciri-ciri orang kelompok ini akan muncul di akhir zaman sudah muncul di zaman Rasulullah. Pelopornya, orangnya bikin kagum para sahabat. Para sahabat kagum dengan ibadah solatnya, para sahabat kagum dengan kiroahnya, para sahabat kagum dengan amal ibadahnya. Lalu mereka bilang sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ta'ajabna bihadar rajul, ta'ajabna bi salati, wa ta'ajabna bi qiraati, wa ta'ajabna bi amali. Ya Rasulullah, kami kagum dengan seorang laki-laki ini di Madinah. Kami kagum dengan salatnya, kami kagum dengan bacaan Qur'annya, dan kami kagum dengan ilmu Islamnya. Laukana nabiyyan ba'da Rasulillah lakana huwa nabiyyu. Andaikan ada nabi dan rasul sesudah Anda ya Rasulullah, pastilah dia orangnya. Allahu akbar. Sekelas Rasulullah SAW sampai kagum membayangkan andai kata ada nabi, pastilah dia nabinya. Berarti hebat. Betul jemaah? Maka mengatakan itu pada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Dulu ni aina huwa?" Tunjukkan padaku mana orangnya. "Ha huwa ya Rasulullah alladhi yusalli." Itu ya Rasulullah yang sedang salat. Hah? Hada huwa alladhi
ta'jabuna bi salati wa bi amali wa bi qiraati. Inikah laki-laki yang kalian kagum kepadanya, kagum dengan salat dan segala macamnya? Betul ya Rasulullah. Wallah, kata Rasulullah, aku tidak melihat kemuliaan pada orang ini, sedikit pun dia tidak mulia. Innahu laisa bil kiram, dia tidak mulia sedikit pun. Padahal para sahabat kagum padanya. Justru yang aku lihat adalah ada bekas tamparan setan di wajahnya. Demi Allah, di akhir zaman umatku akan hancur di tangan orang-orang seperti dia. Allahu Akbar. Maka kata Rasulullah SAW, ciri kiamat telah dekat. Rasulullah bersabda, yakhrujuna fi akhir ummati qaumun tahkiruna salatakum ma salatihim wa tahkiruna a'malakum ma a'malihim wa tahkiruna qira'atakum ma qira'atihim. Akan muncul di akhir zaman satu kelompok dari umatku, kalian akan kagum dengan salat mereka, kalian akan kagum dengan bacaan Quran mereka, dan kalian akan kagum dengan amal ibadah mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Hum yamlukuna minad-din. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya, lalu menembus bidikannya. Allahu Akbar. Merinding saya membaca ayat ini, membaca hadis ini. Silakan baca di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ataupun di dalam kitab Hasan Husain Untold Stories, ya, Qissatul lam tuzkar lam tu'tabar, Hasan Husain karya Sayyid Hasan Al-Husaini dari Iran. Kemudian Rasulullah SAW mengibaratkan mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Ayah bunda, kalau anak panah lepas dari busurnya, balik lagi tidak? Tidak balik lagi kan? Berarti mereka keluar dari Islam, tidak balik lagi. Jadi hati-hati, jangan kagum dan jangan silau sama mereka. Mereka ini orang yang merasa paling sunnah dan kita dikatakan ahlul bid'ah, seolah-olah kunci surga sudah ada pada mereka. Sudah muncul orang-orang seperti ini? Oh, banyak Pak? Di mana Pak? Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, nah ini tidak boleh terjadi. Maka takutlah kita kepada apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Dalam satu momentum beliau mengatakan, ta'awazu antum billah anjubil huzn. Ayah bunda, ini ada hadis yang saya juga merinding membacanya. Ini pelajaran dan cambuk bagi kita semua ya bunda. Jamaah, ini Ustadz gimana ceramah baru mulai sudah bikin nakut-nakutin. Inilah yang namanya ceramah akhir zaman Bapak Ibu, isinya menakutkan semua. Maka saya tidak mau takut sendirian, maka lebih baik takut bersama-sama kan. Jamaah, kemana nih suaranya nih? Boleh kita takut bersama-sama jamaah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan sebuah hadis yang saya juga merinding menyaksikannya. Ya, insya Allah yang di masjid ini tidak termasuk, kita tidak termasuk di dalamnya. Amin. Ya, ini ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Perihal jubul huzn. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhinya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ta'awazu billah, berlindunglah kalian kepada Allah, min jubil huzn, min jubil huzni, dari jubil huzni. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, berlindunglah kalian dari jubul huzni. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma jubul huzni, apa jubul huzni itu? Qal, Rasulullah menjawab, wadin fi jahannam, satu lembah di neraka Jahannam. Jahannam ini neraka yang paling rendah ayah bunda. Jadi di neraka Jahannam ada satu lembah, ta'awazu minhu jahannamu, neraka Jahannam sendiri berlindung kepada Allah dari lembah ini. Kulla yaumin 400 marrah, 400 kali setiap hari neraka Jahannam ini berlindung kepada Allah dari jubul huzni. Neraka Jahannam sendiri berlindung. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, wa Rasulullah, man yadkhuluhu, siapa yang akan memasuki jubul huzn itu? Artinya lembah kesengsaraan, lembah kenestapaan, lembah penderitaan. Kalau di sinetron ada lembah putus cinta. Jamaah,
Ya, lanjut. Apa kata Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang memasukinya? Wa'idda lil qura'i, akan ya, lembah itu disediakan bagi mereka para ahli qura, para ahli pembaca Al-Quran, al-mura'ina, yang riya, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ya, bi amalihim, riya dengan amal-amal perbuatan mereka. Wa inna min abghadil qura, dan diantara mereka yang dibenci Allah dari para qura tadi, ilallahi, kepada Allah, alladzina yazurunal umara, yaitu mereka yang ingin, yang mencari pamrih dari para penguasa-penguasa yang zalim. Maksudnya mereka menjadi ahli agama demi mendapatkan perhatian dari penguasa agar mendapatkan dunia. Nauzubillahi min zalik. Jamaah, insyaallah kita semua di sini berlindung dari itu, ya, di bawah bimbingan ulama-ulama kita.